Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Farhati dengan NIM 201220093 dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai lapas dari segi kandungan maknanya, yang mana berfokus pada materi lapas mutlak dan juga lapas muqayyad. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lapas mutlak dan juga lapas muqayyad. Adapun pengertian dari lapas mutlak itu sendiri dalam kitab Al-Usul min Ilmin Usul karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya dapatkan mendefinisikan mutlak sebagai berikut. Wasilahan secara istilah madalla alal haqiqati bila qaid. Mutlak adalah lapas yang menunjukkan makna hakiki tanpa terikat dengan suatu kriteria. Kaqaulihi ta'ala, contohnya dalam firman Allah, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, yang artinya maka bebaskanlah budak sebelum suami yang melakukan zihar menyentuh istrinya. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 3. Nah, pada kata raqabatin yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lapas mutlak di bawah ini merupakan mutlak. Kenapa? Karena tidak dibatasi sifat tertentu. Adapun menurut Ibnu Subki, mutlak adalah lapas yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa adanya ikatan apa-apa. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, lapas mutlak adalah makna yang sebenarnya atau suatu lapas yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya, sehingga tujuan dari maknanya itu menjadi sempit. Kemudian selanjutnya mengenai pengertian lapas muqayyad. Nah, adapun yang saya ambil juga dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Usul min Ilmu Usul mendefinisikan muqayyad sebagai berikut. Al-muqayyadun lughatan. Muqayyad secara bahasa, ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi, adalah sesuatu yang dibuat pada dirinya ada ikatan, seperti unta ada tali ikatannya dan yang lainnya. Kemudian lapas muqayyad adalah lapas yang menunjukkan hakikat sesuatu yang diikatkan kepada lapas itu suatu sifat. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, pada ayat yang muqayyad ini mengenai tentang berwudu untuk melaksanakan sholat, yang mana pada waktu berwudu kata tangan itu yang dicuci harus sampai siku. Nah, perintah ini bukanlah lapas mutlak mencuci seluruh tangan sesuka hati, melainkan lapas muqayyad karena ada batasan tertentu yang disebut, yaitu kata siku. Nah, dapat disimpulkan bahwa lapas muqayyad memberikan hukum yang terikat pada syarat atau ketentuan tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari lapas mutlak dan juga lapas muqayyad. Adapun bentuk-bentuk dari lapas mutlak itu ada dua bentuk. Nah, yang pertama itu perintah umum. Contohnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, pada ayat ini tidak disebutkan batasan yang spesifik dalam waktu, kondisi, ataupun juga cara untuk berbuat kebaikan. Nah, yang kedua itu ada nas secara umum, yaitu nas yang memberikan petunjuk secara luas tanpa adanya batasan tertentu. Contohnya yaitu ayat-ayat yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tanpa menyebutkan ibadah tertentu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari lafaz muqayyad. Bentuk-bentuk dari lafaz muqayyad ini mempunyai dua bentuk juga. Yang pertama yaitu perintah dengan batasan waktu. Contohnya, perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dengan batasan waktu tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, perintah dengan syarat. Nah, contohnya itu perintah untuk memberikan zakat, namun dengan syarat memiliki harta tertentu di atas nisab dan telah berlalu setahun ataupun haul. Selanjutnya yaitu penunjukan lafaz mutlak terhadap hukum. Nah, dalam konteks hukum Islam, lafaz mutlak itu bisa merujuk kepada perintah ataupun larangan yang tidak disertai dengan syarat atau kondisi tertentu. Contohnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pada ayat ini menggunakan bentuk perintah beribadahlah atau sembahlah yang mana tidak ada batasan waktu, tempat, cara, ataupun juga kondisi tertentu. Nah, perintah ini juga berlaku secara menyeluruh untuk seluruh manusia dalam semua keadaan. Kemudian, mengenai penunjukan lafaz muqayyad terhadap hukum, dalam hukum Islam, lafaz muqayyad mengacu pada perintah ataupun larangan yang disertai dengan syarat kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, contohnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Nah, ayat ini merupakan lafaz muqayyad. Kenapa? Karena perintah puasa dikaitkan secara muqayyad dengan waktu bulan Ramadan. Jadi, kewajiban puasa tidaklah termasuk ke dalam lafaz mutlak kapan saja, tetapi dibatasi pada waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan. Dapat ditarik kesimpulan, lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya. Nah, sedangkan lafaz muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak. Adapun bentuk-bentuknya masing-masing terbagi menjadi dua bentuk. Kemudian, penunjukan lafaz mutlak terhadap hukum itu bersifat umum, tanpa adanya batasan. Nah, sedangkan lafaz muqayyad itu memberikan hukum yang terikat pada syarat atau ketentuan tertentu. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini mengenai pengertian, bentuk-bentuk, dan juga penunjukan terhadap hukum dari lafaz mutlak dan juga lafaz muqayyad. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.